Di video ini gue akan ngejelasin ke kalian 7 ciri kalau orang tua kalian itu toksik. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, video ini gue buat bukan untuk ngebenci orang tua kalian, ngelawan orang tua kalian, sama sekali enggak. Tapi semata-mata gue bikin cuma untuk kepentingan edukasi. Biar apa? Biar kalian sebagai generasi muda ya bisa aware, bisa sadar, dan tidak menjadi toksik juga ketika kalian menjadi orang tua. Atau kalau misalkan mimpi gue ketinggian untuk jadi orang tua, at least kalian sebagai muda ini tuh gak rusak perilakunya karena orang tua kalian. Jadi gue gak mau lagi denger ada alasan bahwa oh gue begini gara-gara orang tua gue, oh gue begini gara-gara didikan orang tua gue. Ya memang sih itu ada ngaruhnya, tapi kita sebagai manusia, sebagai individu itu punya kontrol penuh apakah gue akan menjadi orang tua gue ataukah gue akan menjadi versi terbaik di diri gue. Lo pasti pernah denger lah banyak anak broken home, terus ujung-ujungnya dia jadi arogan, tukang mukulin orang, narkoba, main cewek, abusive, dan lain sebagainya. Gue paham, suka ada argumen yang bilang begini, oh itu mah tergantung anaknya. Memang betul, tergantung anaknya. Contoh begini, contoh paling simpel misalkan, dia ngeliat orang tuanya suka mabok, dan pulang suka mukulin mamanya. Apakah kelak ketika sudah besar, si anak ini yang melihat kejadian tadi akan bertumbuh menjadi anak yang mabok juga dan mukulin ceweknya? Enggak kan, belum tentu. Semua tergantung dari si anak. Tapi apakah potensi itu ada? Ada. Nah, makanya di sini gue mau jelasin ke kalian ciri-ciri nih, 7 tanda orang tua kalian sebenarnya itu toksik atau emang cuma nyebelin aja gitu. Oke, yang pertama, mereka itu terlalu kontrol ya, atau control freak. Control freak itu istilahnya beda sama disiplin. Ya, banyak orang yang bilang, enggak sih, orang tua gue itu kelewat disiplin aja. Enggak, itu dua hal yang berbeda. Contoh, kasih contohnya nih. Kalau disiplin, contoh paling simpel adalah, lo nggak mau tidur tepat waktu, padahal besok sekolah. Alhasil lo telat bangun, telat sekolah, dimarahin guru, kurang tidur, atau mungkin ya dimarahin orang tua lo. Dihukum, dan that's it, selesai. Ada sebab dan ada akibat dari perbuatan yang lo lakukan. Tapi kalau control freak ya, itu dari A sampai Z dalam hidup lu, itu diatur semua sama orang tua lu. Dari mulai cara lu berpakai baju, cara lu ngomong, cara lu jalan, cara lu bertingkah di luar, dengan siapa lu bergaul, lu mau masuk sekolah di mana, apa yang lo lakukan. Semua tuh diatur sama mereka. Dan bahkan kalau lu nggak mau nurut, mereka akan mulai mengungkit-ungkit. Contohnya, mama udah ngelahirin kamu, papa udah membiayai kamu, kamu harus nurut sama papa mama. Itu biasanya kata-kata yang sering mereka ucapkan. Karena mereka takut kehilangan kontrol nih. Padahal kan sejatinya ya, ibarat lo genggam pasir atau beras. Semakin lo genggam, itu beras atau pasir itu akan keluar dari sisi-sisi tangan. Gitu. Jadi lo gak akan bisa genggam semuanya secara utuh gitu. Semakin lo genggam kenceng nih, pengen, dia pasti akan keluar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menghargai boundaries anak. Ya, kemana-mana selalu ditanyain. Ini mungkin turunan yang tadi ya. Ditanyain sama siapa, kamar gak boleh dikunci, lo nelfon siapa, video call siapa, itu orang tua harus tahu. Tiap berapa menit sekali ketika lo pergi, lo harus foto, video call. Terus banyak banget hal-hal yang kayaknya tuh lo tuh harus nempel banget, udah kayak perangko. Nah itu sebenarnya salah. Sehingga ketika ada momen dimana kita lepas dari orang tua kita, kemungkinannya dua. Lo bisa jadi bertanggung jawab, atau kedua lo bisa jadi liar. Gitu. Nah gue berharap sih lo memilih jadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Lo gak jadi liar. Kayak gitu, karena kasihan gitu. Secara hitung-hitungan, gue bukannya nyumpain, tapi umur orang tua lo kan udah jauh nih. Kalau secara umur kan yang meninggal duluan kan orang tua lo. Yang umurnya masih panjang kan lo sebagai anak muda. Ngapain lo hancurin hidup lo untuk sesuatu hal yang seharusnya masih bisa lo kerjakan dengan baik gitu. Lo meninggalnya masih lama men, dibanding orang tua lo. Ngapain lo hancur-hancurin hidup lo di masa muda? Justru ketika lo tahu hidup gue cuma sekali, hidup gue masih panjang, orang tua gue neken gue, lo harus mandiri, bekerja keras, biar lo punya kehidupan yang bebas dan lo bisa menjadikan hidup lo sendiri itu hidup yang menyenangkan buat lo. Bukan cuma menyenangkan sesaat ya, tapi menyenangkan untuk jangka panjang. Kayak gitu. Nah yang ketiga, ciri orang tua toksik itu adalah terlalu mengkritik semua yang dilakukan si anak. Ya. Terus sekarang gue tanya,
Pernah nggak kalian berusaha melakukan semua yang kalian bisa, tapi buat nyenengin orang tua? Udah kayak gitu, selalu dianggap nggak cukup. Contoh, kalian udah belajar nih mati-matian. Nilai ujian kalian dapat 9. Pulang-pulang dimarahin. Tau nggak mereka bilang apa? Kamu masa begini aja nggak bisa? Harusnya kamu dapat 10 atau mungkin 100 di sekolah kalian. Udah gitu, pakai dibanding-bandingin sama kakak kalian mungkin. Atau orang lain, atau temen lain, saudara yang lain. Diungkit-ungkit tuh. Lihat dong si ini. Dia dapat segini. Kamu tuh harusnya bisa kayak dia. Padahal kita tahu setiap anak kemampuannya beda-beda. Potensinya beda-beda. Harusnya itu udah dapat 9 aja udah syukur gitu. Daripada dapat 5 atau 4. Dan dia kan udah belajar maksimal. Daripada lo ngungkit-ngungkit atau lo banding-bandingin, kenapa nggak lo ajak ngobrol? Gimana, emang susah? Atau apa yang bikin kamu dapat 9? Gimana perasaan lo kalau dapat 9? Pengennya dapat 10 kayak lebih seru ya. Kayak gitu, dibawa asik aja. Jangan lo ungkit-ungkit juga. Kalau papa mama tuh udah kerja banting tulang buat biayain kamu sekolah, masa cuma dapat 9? Lu gila kali. Lu kata dapat 9 gampang. Misalnya gitu, ya. Contoh yang keempat, ciri yang keempat, menolak semua pendapat anak. Jadi kalian sebagai anak nih, mau ngomong sesuatu, mengutarakan pendapat, ngasih statement apapun, itu selalu mentok, ditolak. Contoh, aku mau masuk sekolah desain, Pak. Enggak, kamu ambil bisnis. Enggak, kamu ambil hukum. Ditolak semua. Ya sebenarnya ini setiap keluarga itu punya cara didik yang beda-beda. Tergantung kalian. Makanya gue bilang ini tuh tidak general. Gitu. Kalian yang menentukan jalan kalian sendiri. Gitu. Kalian mau sekolah di mana, ngambil jurusan apa, kerja di mana, sampai jodoh pun juga. Itu sebenarnya kalian yang nentuin sendiri. Tapi memang di budaya kita, budaya ketimuran, itu banyak banget orang tua yang masih campur tangan sampai ke akar-akarnya, sampai ke dalam-dalamnya gitu. Karena di zaman mereka mendidik itu ya seperti di zaman mereka, bahwa oh yang bagus itu sekolah tuh di sini, yang seperti ini, ngambil jurusan yang ini karena lebih kepake di masa depan. Kalau kerja tuh harus yang kayak gini, lebih baik kamu bisnis, lebih baik kalau cari jodoh yang begini gitu. Nah sebenarnya itu semua kalau diomongin dengan baik-baik itu bisa aja berdiskusi jatuhnya kan. Tapi kebanyakan orang tua yang toksik itu nggak ada kata cara baik-baik. Lagi-lagi mereka akan ngungkit lagi. Papa mama itu udah hidup lebih lama daripada kamu. Papa mama itu udah gedein kamu. Kamu harus berbakti sama papa. Gitu. Senjata mereka itu adalah ngungkit-ngungkit terus. Kayak gitu. Contoh yang kelima, memanipulasi anak secara tidak sadar. Ya, contoh yang tadi gue udah sering ngomong. Papa mama udah ngelahirin kamu, nyekolahin kamu, bayarin itu semua. Terus kamu masih gak mau dengerin kita. Itu kan bikin kita sebagai anak ngerasa bersalah. Iya juga ya. Gue jadi anak kurang ajar banget ya. Mereka udah bayarin sekolah gua, ngelahirin gua, gedein gua, kasih makan gua. Padahal secara nggak langsung, kita bukan ngomong kurang ajar, kita hitung-hitungan logika lah. Yang pengen punya anak siapa? Orang tua kan. Tanggung jawab orang tua lah untuk membesarkan anak, ngasih makan anak, ngekolain anak. Itu tanggung jawab orang tua. Kita mah lahir owe-owe doang, nggak tahu apa-apa gitu. Dan gue yakin kalian-kalian yang nonton pasti anak baik-baik. Bukan tipe anak yang kasar, beringasan, gak bersyukur, kurang ajar. Enggak, gue yakin. Penonton gue orang-orang yang baik. Kita juga pasti pengen mempertimbangkan saran, masukan, maunya orang tua kita kayak apa. Gitu loh. Kita juga pasti pengen yang terbaik buat apa yang kita lakukan ini bisa jadi yang terbaik buat orang tua kita. Tapi ya nggak dengan cara memanipulasi anak-anak juga dong caranya. Ya kan? Nah, ciri yang keenam tuh silent treatment. Yaitu silent treatment tuh dari namanya itu silent, didiemin. Jadi kalau misalkan lo ada perbedaan pendapat, terus gak jarang tuh terjadi perselisihan, biasanya lo didiemin sama orang tua lo. Nah bahayanya, kalau setiap kali ada perbedaan pendapat, terus orang tua lo marah, terus langsung ngediemin lo, takutnya itu ngaruh ke lo juga. Jadi ketika nanti mungkin lo di tempat kerja, atau mungkin di dunia sosial di luar, atau mungkin sama pasangan lo ya, jadi lo tuh jadi pribadi yang kalau ada masalah langsung diem. Dan diemnya tuh lama, gak tahu sampai kapan. Terus tiba-tiba baik lagi. Orang kan mikir gitu kan, ada dia diemin aja, kan juga baik sendiri. Itu sebenarnya bukan baik sendiri ya. Itu cuman ya lukanya itu atau masalahnya itu tenggelam sementara. Tapi nggak diselesaikan tuh permasalahannya. Lo tuh jadi nggak bisa memproses emosi lo. Ini sebenarnya masalah itu apa? Ini masalahnya apa?
kenapa bisa ada masalah kayak gini, solusinya gimana. Nggak ada proses itu. Ujung-ujungnya salah treatmentin orang lain. Gitu. Ya, itu nggak akan pernah terjadi, dan itu jadi kayak bom waktu. Ketika nanti ada permasalahan serupa, permasalahan yang sebelumnya itu pasti akan diungkit lagi. Jadi nggak akan pernah selesai, dan itu yang bikin kalian jadi toksik. Keluarga yang toksik tuh dari situ akarnya. Yang terakhir nih, tadi kayaknya 6 poin itu negatif semua. Ini yang ketujuh nih, kalian pasti seneng. Nurutin semua keinginan anak. Kalian mau apa dibeliin, mau pergi kemana dikasih, mau beli ini kasih. Terlalu memanjakan anak, sehingga si anak itu tumbuh jadi anak yang gak menghargai proses, cenderung arogan dan berbuat sesukanya. Dia ngerasa pantas dan berhak dispesialkan, sehingga sikap itu dibawa ke dunia luar. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Karena dunia luar tuh keras, men. Lo gak akan selalu dapetin yang lo mau. Lo gak akan bisa merasa bahwa orang-orang tuh harus nurutin semua keinginan lo. Dunia tuh gak selalu berputar di diri lo doang, gak bisa. Gue gak usah kasih contoh orang atau kejadian lah. Udah banyak yang lo lihat, orang tua kaya raya, anaknya jadi berandalan juga, arogan. Banyak yang seenaknya, gak punya hati nurani, bengis, banyak. Itu kenapa? Karena nurutin. Anak mau apa diturunin. Itu toksik juga. Gitu loh. Sekali lagi, itu tadi 7 ciri orang tua yang toksik. Oke, dan gue berharap kalian yang lagi ada di situasi itu ya, anak-anak muda, kalian kuat-kuat. Fokusnya itu adalah jangan berusaha untuk mendamaikan situasi atau merubah orang tua kalian, jangan. Tapi fokuslah ke diri kalian. Kalian tahu ini salah, oke. Fokus diri kalian. Potensi yang gue kembangin itu seperti apa. Dan kalau bisa, apalagi di zaman sekarang, cari uang sendiri. Karena dengan kalian cari uang sendiri, kalian bisa lebih punya banyak pilihan. Contoh misalkan, aku mau makan A, sama orang tua nggak dikasih. Padahal itu sebenarnya nggak buruk buat kalian. Tapi karena kalian udah punya uang, kalian bisa beli sendiri. Contoh. Nah, makanya menurut gua, fokus ke diri kalian, kembangin hal-hal yang positif, lakukan hal-hal yang baik, jadilah orang yang menurut kalian tuh bisa menjadi versi terbaik di diri kalian. Sehingga kalian bisa bikin bangga diri kalian sendiri, sekaligus secara nggak langsung menunjukkan bahwa nggak semua anak yang lahir dari keluarga toksik itu ujung-ujungnya toksik juga. Kalian jadi generasi yang memutus rantai ketoksikan dalam keluarga itu sendiri. Oke? Good luck everybody. I'm out.